Jika kita berkendara dari Tel Aviv hingga ke ujung tepi barat, kita hanya perlu waktu kurang dari 1,5 jam. Namun, di peta muncul peringatan, rute ini mungkin melintasi perbatasan. Wajar saja, karena menurut hukum internasional, ini adalah wilayah Palestina. Namun, Israel bersikeras bahwa tepi barat adalah wilayah yang disengketakan dan sering menyebutnya sebagai Yudea dan Samaria mengacu pada sejarah Yahudi. Wilayah kecil ini menjadi medan konflik paling kompleks di dunia, konflik Israel-Palestina. Konflik ini semakin memanas pada awal Oktober 2023 ketika Hamas masuk ke wilayah Israel, menewaskan dan menyandra warga. Israel membalas Hamas dengan serangan udara besar-besaran yang juga menewaskan warga sipil dan memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi. Konflik Israel-Palestina bukan sekadar pertikaian regional karena seluruh dunia ikut terlibat. Banyak negara yang ikut serta dalam upaya negosiasi perjanjian perdamaian dan juga memberikan bantuan kemanusiaan atau persenjataan. Dan semua orang sepertinya memiliki pendapat tentang masalah ini. Konflik ini memiliki sejarah panjang perang, kekerasan, penindasan, dan negosiasi perdamaian yang gagal. Banyak yang sudah putus asa, dan jika kita berbicara tentang konflik ini, maka kita sulit untuk menentukan harus mulai dari mana. Kita tidak akan punya waktu untuk membahas setiap detail. Oleh karena itu, mari kita fokus pada solusi yang telah ditawarkan selama ini dan apa saja poin-poin pentingnya. Israel, wilayah yang berwarna biru, adalah satu-satunya negara di dunia dengan mayoritas penduduk Yahudi. Israel didirikan untuk memberikan tempat tinggal yang aman bagi orang-orang Yahudi, yang dianggap penting oleh banyak orang setelah terjadinya Holocaust. Populasi Israel kira-kira 10 juta jiwa, sekitar 1/5-nya adalah warga Arab. Lalu ada wilayah Palestina. Lebih dari 3 juta orang Palestina tinggal di tepi barat. Wilayah ini berada di bawah pendudukan militer Israel sejak tahun 1967 dan sebagian pemerintahannya diatur oleh Fatah. Kemudian ada jalur Gaza yang dikendalikan oleh Hamas. Populasi Gaza hidup di bawah blokade selama lebih dari 15 tahun yang menurut kelompok HAM adalah hal yang ilegal. Tapi Israel mengatakan blokade ini diperlukan demi keamanan Israel. Dan ada Yerusalem, tapi kita akan membahasnya nanti karena ada banyak hal yang harus diulas. Pada dasarnya konflik ini adalah tentang wilayah dan siapa yang berhak atasnya. Namun, bagaimana konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini dapat diselesaikan? Ide yang paling banyak dibicarakan adalah solusi dua negara, sebuah negara Israel dan Palestina yang saling mengakui dan hidup berdampingan dengan damai. Mari kita lihat lebih dalam sejarah ide solusi dua negara. Pada tahun 1947, Inggris ingin mengakhiri kekuasaannya di wilayah ini. PBB mengusulkan rencana pemisahan yang membagi wilayah Palestina untuk orang Arab dan Yahudi. Warga Yahudi setuju, tapi warga Arab tidak. Israel lalu mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948, namun kemudian diserang oleh koalisi negara Arab. Israel menang dan berhasil merebut wilayah. Selama perang dan proses pendirian Israel, sekitar 750.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari negara baru itu. Warga Palestina memperingati peristiwa ini sebagai Nakba, yang berarti malapetaka. Israel dan negara-negara Arab di sekitarnya yang mendukung Palestina terlibat dalam banyak konflik bersenjata sejak saat itu. Israel dan Palestina untuk pertama kalinya bertatap muka dalam perjanjian perdamaian tahun 1990-an yang dikenal sebagai Perjanjian Oslo. Jabat tangan ini mengawali negosiasi yang intens selama bertahun-tahun mengenai kemungkinan solusi dua negara. Dia adalah Nimrod Rosler, Kepala Program Internasional Resolusi Konflik dan Mediasi di Universitas Tel Aviv. No, that was the point of time where there was a peak for hope for peace among both sides. Dan mereka nyaris menemukan solusi di Camp David pada tahun 2000, namun akhirnya gagal. Apa penyebabnya? Mari kita bahas sejumlah poin penting. Yang pertama, Yerusalem. Ini adalah kota suci bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Umat Yahudi beribadah di tembok ratapan, tempat paling suci dalam agama Yahudi.
Bagi umat Islam, lokasi ini juga penting karena di sanalah letak Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga bagi Muslim setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dan karena tempat ini sangat suci untuk umat Yahudi dan Islam, hal ini menjadi pemicu ketegangan dan provokasi bagi kedua belah pihak. Semua itu karena status Yerusalem masih menjadi sengketa. Israel menduduki Yerusalem Timur selama perang tahun 1967 dan akhirnya mencaplok wilayah itu tahun 1980. Israel melihat seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kotanya yang permanen dan utuh. Apa artinya hal itu kini? Bayangkan kamu adalah orang Palestina yang lahir di Yerusalem Timur. Kamu merasa sebagai orang Palestina, tapi tidak memiliki dokumen Palestina. Dan biasanya kamu juga tidak mendapatkan status kewarganegaraan Israel yang membuat kehidupan sehari-hari menjadi sulit. Misalnya, status tinggal kamu bisa dicabut, yang akhirnya bisa berujung pada hilangnya layanan kesehatan dan bahkan hak untuk masuk ke Yerusalem. Yerusalem penting bagi umat Yahudi bukan hanya karena keberadaan tembok ratapan. Yerusalem juga merupakan kota tersuci bagi umat Yahudi dan situs-situs paling penting dalam agama Yahudi ada di Yerusalem Timur. Itulah sebabnya Israel ingin menguasai seluruh kota ini. Namun bagi warga Palestina, Yerusalem Timur adalah ibu kota negara Palestina di masa depan. Hal ini sangat penting bagi proposal solusi dua negara, dan sebagian besar masyarakat internasional mendukung gagasan tersebut. Jadi, ada kebuntuan di sini. Dia adalah aktivis perdamaian dan penduduk Yerusalem Timur asal Palestina, Adep Jude. Dia berpendapat karena Yerusalem begitu istimewa, kota ini tidak dapat dibagi. احنا بدنا دولتين كل دولة تعيش بأمن وأمان. هذا اللي احنا نطمع له. نطمع بأنه القدس تكون مفتوحة للجميع. القدس هي ملك للجميع، ملك لجميع الديانات. Hal yang diperdebatkan berikutnya selain Yerusalem, tepi barat, wilayah terbesar Palestina. Jumlah pemukim Yahudi di sini dan di Yerusalem Timur terus meningkat sejak Israel merebut wilayah ini pada tahun 1967. Warga Yahudi tinggal di sini secara ilegal menurut hukum internasional. Mengapa hal itu bisa terjadi? Banyak pemukim menggunakan agama sebagai alasan. Bagi orang Yahudi, tepi barat adalah lokasi banyak tempat suci. Ada juga yang datang ke sini karena harga rumah yang lebih murah. Lalu ada juga faktor politis. Tepi barat memiliki arti strategis bagi Israel. Israel melihatnya sebagai zona penyangga untuk mempertahankan diri dari serangan dari timur. Itulah salah satu alasan mengapa pemerintah Israel secara aktif mendukung pembangunan permukiman di sana dan mengirim tentara untuk menjaganya. Banyak warga Israel yang menentang pembangunan permukiman, tapi pemerintah Netanyahu justru semakin menggalakkan kebijakan ini. Selama 2 dekade terakhir, jumlah pemukim Israel yang tinggal di tepi barat telah meningkat menjadi lebih dari 700.000 orang, termasuk pemukim di Yerusalem Timur. Perlu diingat, 3 juta orang Palestina tinggal di sini. Secara teori, Israel menghendaki solusi dua negara, namun permukiman ilegal di tepi barat membuat hal itu sulit terwujud. Ambil contoh permukiman Israel di tepi barat ini, yang dikelola oleh pihak berwenang Israel. Di seberangnya, permukiman Palestina di Ramallah Al-Bireh yang dikelola oleh otoritas Palestina. Contoh ini jelas menunjukkan betapa rumitnya situasi di sana. Solusi dua negara berarti Israel menarik diri dari tepi barat dan menyerahkan wilayah ini kepada Palestina. Dan sekarang kita lihat Gaza. Situasi kemanusiaan di Gaza sudah memprihatinkan bahkan sebelum serangan Hamas Oktober lalu. Menurut PBB, blokade Israel atas Gaza dan 2,3 juta penduduknya telah menyebabkan kemiskinan ekstrem dan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Hampir 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan internasional. Dan satu lagi, Mesir juga berperan dalam blokade, mengendalikan pergerakan masuk dan keluar Gaza dari perbatasannya dengan jalur Gaza. Biasanya dalam proposal solusi dua negara, Gaza menjadi bagian dari negara Palestina yang merdeka. Namun pada tahun 2006, Hamas menang pemilu di Palestina. 1 tahun kemudian, mereka menguasai jalur Gaza sepenuhnya. Hamas dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Bertanggung jawab atas sejumlah serangan terhadap Israel dan menolak hak Israel untuk eksis. Bagi Penina Baruch,
peneliti bidang Hankam dan mantan kolonel di militer Israel, negosiasi perdamaian hanya mungkin dilakukan setelah Hamas dilucuti. You have to beat Hamas, you have to take away its military capabilities, and then hopefully they will be too weak to continue to control the Gaza Strip. I believe that the Fatah, we could do business with the Fatah. Fatah adalah partai politik utama Palestina di tepi barat. Fatah dan Hamas bermusuhan. Fatah mengakui hak Israel untuk eksis. Hamas tidak. Warga sipil di Gaza juga menderita di bawah kekuasaan Hamas. Namun, pengepungan, pengeboman, dan pembunuhan yang dilakukan Israel telah membuat banyak orang percaya bahwa bagi Israel, ini bukan hanya perang melawan Hamas, tapi juga perang melawan rakyat Palestina. Meskipun Israel bersikeras bahwa mereka berusaha menghindari jatuhnya korban sipil. في الإجماع الدولي بحل القضية الفلسطينية إعطاء حق التقرير المصير للشعب الفلسطيني. Dia adalah Amjad Shihab, seorang pakar politik yang tinggal di Yerusalem Timur. Apa yang dia katakan di sini mencerminkan apa yang dipikirkan oleh banyak orang Palestina. Konflik hanya bisa berakhir jika hak-hak rakyat Palestina dihormati. Beberapa pihak mengatakan bahwa hak-hak rakyat Palestina akan lebih dihormati dalam solusi satu negara. Ada beberapa jenis solusi satu negara yang sedang dibahas. Salah satunya adalah negara kesatuan, yang berarti sebuah negara demokratis di mana warga Israel dan Palestina memiliki hak yang sama. Ide lainnya adalah sebuah negara federal di mana wilayah-wilayah Yahudi dan Palestina akan diberikan wewenang yang luas. Atau satu negara konfederasi yang melibatkan dua wilayah dengan perbatasan terbuka dengan pemerintah gabungan Israel-Palestina yang bertanggung jawab hanya untuk beberapa isu seperti perdagangan dan keamanan luar negeri. Mahmud Abbas, Presiden Otoritas Palestina, menjadikannya sebagai isu politik ketika ia berbicara tentang hal ini pada tahun 2021 untuk menekan pemerintah Israel. ستفرض المعطيات والتطورات على الأرض الحقوق السياسية الكاملة والمتساوية للجميع على أرض فلسطين التاريخية في دولة واحدة وفي كل الأحوال على إسرائيل أن تقطع. Namun perlu diingat, dalam semua negosiasi perdamaian resmi, satu-satunya solusi yang diusulkan adalah solusi dua negara. Ide-ide untuk solusi satu negara hingga kini hanyalah wacana. My analysis even before what happened Maksudnya, serangan Oktober 2023. was that none of them work because of this immense hostility that exists and this friction that will lead eventually to violence. And I think now it's just strengthened my opinion that one state whose open borders is not something that will work. Namun, tidak ada lagi dukungan dari kedua belah pihak untuk solusi dua negara. Jadi, akankah Israel dan Palestina sepakat untuk keluar dari siklus kekerasan dan trauma? Untuk saat ini, tampaknya satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa perdamaian masih jauh dari kenyataan. بدون أي حل سياسي يعتمد على القوانين الدولية، يعتمد على القرارات الدولية، يعتمد على حقوق الإنسان. لا أعتقد بأن الأمور ستنتهي. In order to continue to live here, we have to find a solution to the conflict. It has to be on both sides. But I believe it will be very difficult, and therefore there has to be also an international support.